yang belum selesai. Apa itu, Bang? Karena tadi malam Saudara Rahmat itu baru bubar jam 12:30 ya. Ada pemeriksaan tambahan nanti, dan kemarin ada pemeriksaan saksi dari Fadel yaitu Martin. Nanti kita lihat. Oke, thank you ya. Bang, tambahan dikit aja, Bang. Ini terkait kemarin kan Abang bilang mengundurkan diri atau gimana, Bang? Dari tim kuasa hukum. Begini, kami justru lagi bertanya-tanya, ada apa dengan Lodi gitu kan? Perbedaannya itu apa? Kok tiba-tiba dia merubah seluruhnya? Info yang kami dapat tuh dia merubah semuanya. Ya kalau dia merubah semuanya, pertanyaannya apa saja yang berubah itu harus kita dalami. Nah kita mau lihat. Nanti kan diperiksa, ada didampingi Rahmat, ada saya lihat. Nanti Rahmat akan info, saya juga akan lihat. Nah, kalau kami lihat ini benar-benar ada dua fakta yang berbeda. Ada yang disembunyikan secara terang benderang dan secara sengaja untuk membohongi, sehingga kami masih akan bersikap. Tapi sampai hari ini muncul pertanyaan di benak kami, keterangan yang berbeda itu apa saja, kemudian dalam rangka apa dia melakukan itu. Nah, kami dapat informasi si Loli ini kan katanya kemarin di salah satu yayasan di Cisarua, Bogor. Nah, tapi kami mendapat informasi Bude ini katanya ya, info-infonya ada dia punya ilmu yang mungkin bisa, ya kita nggak bilang mistik lah ya, mungkin punya batin. Ini apakah dia dalam keadaan memberi keterangan itu benar atau apapun? Makanya saya sebenarnya pingin ada video sama Rahmat nih, Bu Ida kan ikut juga timnya. Kita pingin mendengar dari Loli Rahmat ya kan. Saya mau lihat betul video dia, Om. Saya udah sadar. Respon dia kita tunggu betul itu. Kami, Loli udah sadar, Om. Selama ini Loli begini. Kalau itu video itu pun dikirim private ke saya nggak apa-apa. Kirim aja ke nomor saya nggak. Dia bilang, Om jangan disebar ya. Enggak, yang penting ada pegangan. Om saya itu begini. Sebenarnya begini. Saya diambil duit saya segini kan. NM kan bilang begitu. Semua uang transfer ke Martin, ke istri Martin. Harus jelasin bahwa kami melakukan ini, kami begini. Nah, jadi jelas. Om, Loli sekarang sadar. Dulu saya nggak sadar, pengaruh gini. Ya udah, kami akan bersikap. Makanya saya kemarin tidak ada keberatan saya juga untuk dilakukan penahanan. Nah, saya jujur aja, karena Rahmat itu sudah lama ikut saya. Dia juga punya pandangan, saya punya pandangan. Semalam kami agak berbeda. Benar. Rahmat bilang, Pak ini masih dipertahankan, kita harus perjuangkan. Ya, saya bilang, Mak, saya setuju pendapatmu. Tapi ketika dua keterangan berbeda, apa yang harus kita lakukan? Karena anak ini di bawah umur, nggak mungkin juga. Anak itu tidak ditahan. Karena judulnya dugaan pelecehan seksual di bawah anak, di bawah umur. Nah, terus tahu dengan versi, oke Pak, kalau begitu kita all untuk mendengar keterangan Martin, keterangan dari Fadel. Ya sudah. Rahmat dengan serta-merta dan bersedia keras, oke, kalau gitu kita dampingi. Jadi keterangan-keterangan yang barangkali perlu agak lebih rinci, pendapatnya udah silakan Mak. Gimana semalam? Jelasin ya, sampai ke mana? Tapi di bawah umur Bang, tapi dia udah dewasa. Iya, itu Mas. Coba sampaikan aja Mas, singkat. Oke, gini ya. Terkait dengan Fadel, Bang Rahmat, Kita Bang, pesan aja Bang. Di sebelahnya itu. Iya. Nah, terkait dengan Fadel, kejadiannya itu tadi malam setelah pemeriksaan itu kan pukul 8, ya kan. Nah, sebenarnya Fadel ini belum dilakukan penahanan. Oke, belum dilakukan penahanan. Hanya saja dilakukan tadi malam tindakan penangkapan. Ya, setelah perubahan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Gitu. Jadi setelah penangkapan itu penyidik diberikan waktu 1x24 jam untuk menetapkan apakah Fadel ini akan ditahan untuk 20 hari ke depan atau tidak gitu. Nah, begitu tadi malam penangkapan, saya karena memang Pak Rasman sudah ada kegiatan dia live di salah satu stasiun TV, saya mengambil sikap gitu. Saya harus perjuangkan Fadel gitu. Nah, tadi malam sekitar jam 11 setelah pemeriksaan Martin, ya kan? Karena memang tadi malam kami menganggap tidak fair penetapan tersangka ini karena banyak saksi ada cat yang kami ajukan sejak awal itu belum diperiksa.
termasuk Martin, Liliana, dan Bintang, ya kan. Walaupun Eda dan Ibu Juliana sudah diperiksa kan gitu, tapi ada saksi fakta lain yang menurut kami ini bisa meringankan Fadel, namun ini belum diperiksa. Makanya tadi malam saya ngotot gitu. Saya nggak akan izinkan penangkapan ini. Saya nggak mau nandatangani surat penangkapan. Saya bilang kalau seandainya belum diperiksa Martin di situ kan gitu, karena memang Martin mempunyai keterangan yang berbeda gitu dari tuduhan penyidikan. Karena ada satu fakta yang disampaikan oleh penyidik ketika pemeriksaan, itu kejadian pada tanggal 9 Mei. Di situ ada sebuah perbuatan yang diduga tindak pidana tadi. Nah, Martin memiliki chat antara Loli dengan Martin. Di tanggal itu tidak ada kejadian apapun. Dan di hari itu antara Loli dan Fadel itu sedang berantem. Ada tuh, ada Mas. Ada gitu, dan kami sudah berikan kepada penyidik kan itu. Dan posisi Loli dengan Fadel ini sedang ribut gitu. Ribut karena Fadel ulang tahun kan sebenarnya, tapi Loli lupa. Biasalah, ribut-ribut percintaan ya kan, pacaran begitu kan gitu. Nah, pada saat tanggal 9 itu Loli ngotot manggilnya Aatin kalau nggak salah, Aatin. Loli minta izin lah, Loli mau ketemu banget sama Fadel, mohonlah diperbolehkan gitu. Begitu pembahasan di tanggal 9 itu gitu. Artinya keterangan yang dipertanyakan kepada Fadel pada pemeriksaan itu kami anggap belum memenuhi unsur untuk dia ditersangkakan gitu. Dan harus diperiksa Martin terlebih dahulu. Makanya tadi malam pemeriksaan itu. Dan kemudian kami langsung mengajukan surat permohonan untuk Fadel tidak ditahan gitu. Jadi Fadel itu tidak ke sel, dan tadi malam nggak di sel gitu. Fadel itu masih di ruang PPA ya kan. Nah, dia Fadel istirahat juga di atas ini kok, tempat yang layak lah kan gitu. Tapi nginap di sana gitu, karena kan tadi statusnya sudah ditangkap, nah, tapi belum ditahan. Itu dia, itu dua perbedaan itu kan gitu. Nah, jadi batas waktu untuk apakah Fadel akan ditahan atau ditangguhkan atau tidak ditahan atau dipulangkan sebagaimana surat kami itu nanti malam jam 8 malam. Nah, sekarang itu sedang berlangsung pemeriksaan Fadel setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan tadi dimulai sekitar jam 3. Informasi dari teman-teman lawyer kita yang mendampingi di sana, masih berjalan pemeriksaannya, belum selesai. Nah, dan tadi saya juga berpesan kalau bisa tunggu kami datang gitu kan. Kondisi Fadelnya seperti apa kan, terdengar info jika Fadel cukup kaget dan stres mungkin ya ketika mendengar kabar sudah naik tersangka dan harus menginap di Polres sendiri. Seperti apa sih Bang Rahmat? Sempat menangiskah isunya? Kalau nggak, Fadel ini lelaki yang kuat. Serius, saya melihat tadi malam ketika dia disampaikan tersangka, dan kemudian dia terima surat penangkapan, dan bahkan handphonenya pun sudah disita, ya kan. Fadel bilang sama saya, Bang, percaya sama Fadel, kita lawan ini Bang, katanya. Saya difitnah ini Bang, katanya gitu. Bahkan ya mohon maaf, Fadel meluk saya lama sekali, jangan tinggalkan aku Bang Rahmat, kata dia. Makanya itu tadi malam saya sampai jam 12:30 di sana gitu. Coba menenangkan Fadel, ya, dia harus terima, ini bahagian dari perjalanan hidup dia gitu. Tapi Fadel kuat, kondisinya juga Fadel itu ya dia normal, makan normal apa semua gitu kan. Tetapi ya ketika dia disampaikan itu dia shock gitu, dia tempat terdiam dan dia sampaikan kepalanya agak sakit gitu kan. Karena sebenarnya tadi malam itu mau diperiksa langsung Fadel, tapi saya bilang jangan, itu malah akan membuat saya sulit berpikir untuk memberikan keterangan kan gitu. Dan memang secara hukum seseorang yang sedang sakit itu nggak boleh diperiksa, itu dia posisi. Bang, tapi kalau pengakuan dari Fadel sendiri yang terkait yang aborsi itu gimana Bang? Fadel secara tegas dalam DAP-nya menyatakan tidak pernah mengetahui tentang aborsi, gitu. Tidak pernah. Nah kemudian gini, saya tanyakan gini, tidak etis, tidak cocok gitu, nggak masuk di akal. Pasal perbuatan aborsi dituduhkan kepada Fadel gitu. Fadel ini kan laki-laki. Di mana-mana yang kita ketahui itu orang yang melakukan aborsi itu perempuan gitu. Kok Fadel yang dipersangkakan terhadap perbuatan melakukan aborsi? Saya akan lebih sepakat kalau seandainya, karena gini, tadi malam saya ada juga perdebatan terkait dengan surat penetapan tersangkanya.
di dalam surat penetapan tersangka tetap disebutkan di situ perbuatannya persetubuhan dan atau perbuatan aborsi gitu. Itu tetap yang disangkakan gitu. Saya akan lebih sepakat kalau seandainya apakah turut serta atau orang yang menyuruh, intellectual dader gitu. Secara hukum harusnya itu gitu. Bukan orang yang melakukan aborsi. Nah, kemudian tadi malam juga beberapa pertanyaan tentang aborsi ini. Bagaimana aborsinya dilakukan, tanggal berapa aborsi dilakukan, dengan cara apa. Itu semua ada keterangan-keterangannya, tapi Fadil menyatakan tidak pernah mengetahui itu gitu. Nah, berarti kan kalau seandainya Loli memang benar-benar telah melakukan aborsi, walaupun dia anak di bawah umur, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Iya. Secara hukum, dia juga harus ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ini yang akan coba kami perjuangkan ke depan. Alasannya apa Bang? Atas dasar apa? Ingin Loli jadi tersangka juga? Ya karena itu persangkaan terhadap Fadil itu dua perbuatan, persetubuhan sama tadi perbuatan melakukan aborsi gitu. Bagi kami tidak cocok kalau ini yang ditersangkakan adalah Fadil. Yang berbuat kan aborsi ini perempuan gitu. Tapi diduga kan Fadil yang menyuruh si Berbeda Bang, gini. Jadi kalau dalam perbuatan aborsi itu Bang, secara hukum yang dipidana pertama orang yang melakukan aborsi, ya kan? Artinya si perempuan ini. Tuh, yang dipidana pertama. Kedua, orang yang turut serta. Apakah dia membantu, ya kan? Dah, baru itu apakah dokternya membantu. Itu juga harus dipidana gitu loh. Ya kan? Nah, walaupun tadi malam keterangannya ini aborsi yang dilakukan itu tidak menggunakan dokter. Ya kan? Nah, ini versi penyidikan sebenarnya. Pertanyaan mereka gitu. Kemudian dibantah oleh Fadil. Mereka minum pil lah informasinya begitu kan. Nah, kalau yang kabarnya membeli obat aborsi di toko hijau itu itu tadi malam yang ditanyakan penyidik kepada Fadil gitu. Apakah Loli pernah mengkonfirmasi atau bertanya kepada Fadil atau Fadil yang mencarikan informasi tadi gitu. Fadil secara tegas menyatakan gak pernah sama sekali gitu. Kalau seandainya keterangan ini diberikan oleh Loli, maka Loli harus bertanggung jawab. Bang, terkait Fadil diduga mempunyai akses kunci kamar apartemen LM, gimana Bang? Itu yang menjadi bukti kuat juga, artinya Fadil bisa leluasa mondar-mandir keluar masuk ke kamar. Saya heran juga sebenarnya. Yang orang abang-abang tanyakan itu semua materi penyidikan dan ini semua materi pertanyaan gitu. Jadi saya duga ada kebocoran informasi ini karena saya dari tadi malam sengaja menutup. Memang dibocorin sama itulah. Saya dari tadi malam, saya mohon maaf Kak Adri, ya teman-teman wartawan banyak tadi malam nelfon saya sekitar jam 12 untuk meminta saya memberikan keterangan terkait dengan Fadil. Tapi saya pikir belum perlu dulu, gitu kan. Makanya saya coba tahan dan saya nggak mau juga memberikan keterangan kalau tidak ada Pak Rasman kan. Artinya ini ya etik kami dalam kantor. Gitu. Nah, benar tadi yang disampaikan Abang, itu salah satu pertanyaannya tadi terkait dengan apa tadi namanya akses tadi gitu. Nah, lagi-lagi Fadil menyatakan tidak pernah diberikan akses dan Fadil memberikan sebuah fakta bahwa akses itu hanya ada satu di apartemen itu, hanya ada satu. Yang kemudian ini dikuatkan oleh Bang Martin sebagai saksi karena memang kan ketika memesan apartemen itu Bang Martin yang mengurus gitu dan hanya satu akses ini yang diberikan. Nah, kemudian itulah akses ini ada pada Loli sendiri gitu. Saya buka aja, ada satu bukti tadi malam yang diperlihatkan oleh penyidik, tapi bagi saya bukti ini tidak termasuk pada bukti yang harusnya bisa mentersangkakan Fadil, yaitu bukti foto gitu. Bukti foto antara Fadil dengan Loli pertama sedang berpelukan. Kemudian Loli yang mencium Fadil sebelah pipi kiri. Dan kemudian foto ketiga Fadil lagi menggendong Loli gitu, kayak gitu ya. Kemudian foto ini bukanlah foto yang ada di dalam kamar, tetapi foto ini itu ketika Fadil dan Loli berada di Mall Pondok Indah Mall
dan itu tepatnya di ini Pin, foto pin. foto box gitu. Mereka berfoto di situ gitu. Jadi hanya itu alat bukti yang dipertunjukkan. Makanya saya sempat bicara dengan penyidik. Seyakin itu orang Abang menetapkan tersangka dan secepat ini, bahkan melakukan penahanan. Orang Abang harus hati-hati, aku bilang. Bang, foto itu menunjukkan apa bang? Artinya menunjukkan pada situ perut loli membesar atau seperti apa? Nggak ada. Kalau di situ nggak ada. Tidak, bagi saya itu tidak mengarah kepada perbuatan tidak pidana. Ya biasa orang pacaran, wajar lah. Foto pelukan, foto ini. Tapi ini loli juga yang mencium gitu. Nah, kemudian gini juga yang harus dipahami. Pasal persetubuhan ini, walaupun dia anak, tetap harus ada upaya ancaman kekerasan atau kekerasannya. Gitu. Kalau tidak ada itu, kalau dilakukan suka sama suka, bagi saya unsurnya itu tidak masuk sebenarnya. Bagi saya ya. Gitu. Tadi ya silahkan aja. Karena kemarin Hotman menyatakan kalau di bawah umur itu masuk bagi dia, tapi bagi saya enggak. Karena ada unsur suka sama suka itu. Ya, dan ini unsur dari dalam pasal tidak bisa ditolerir gitu. Karena kata-katanya jelas dan bukan dan atau. Gitu. Oke ya, itu sudah Bang, masuk Bang, ke berarti materi. sebelum jam 8 nanti masih ada Sebentar, peluang sebentar. Bang ya untuk Fadel untuk statusnya dipulangkan. masih Apa? aman. Aman, Sebelum jam bisa 8 pulang penetapan dari gitu, Bang. Humas nanti malam jam 8 tadi Abang bilang. Tadi kan Rahmanto menjelaskan sesuai dengan SOP aturan, seseorang yang telah ditetapkan tersangka harus diperiksa lebih dahulu. Oke, setelah itu barulah bisa menjalani proses penahanan yang saya sebut tadi malam untuk 20 hari ke depan. Oke, kalau berkas belum lengkap juga bisa tambah. Semuanya ada limitatifnya. Nah, jadi saya juga baru dengar dari Rahmat tadi, karena kami belum banyak bercerita. Dia kan baru pulang 1:30. Saya ada Zoom meeting dengan tim. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau foto-foto itu di mall, terus itu dianggap menjadi sebuah petunjuk, saya kira nggak pas juga kan, ya kan? Iya. Jadi ini nanti gini, kami nanti ke sana akan cek, terus nanti akan koordinasi dengan keluarganya. Kalau memungkinkan, kita akan lakukan upaya hukum. Bisa saja pra peradilan, bisa saja kita minta gelar perkara khusus. Itu nanti kita lakukan maksimal. Cuma kita akan bicara secara keluarga. Nah, jadi kalau saya juga baru lihat tadi rilis dari Kasih Humas, adik saya kompol Nurma. Ya memang saya lihat di situ pernyataannya ada terkait dengan aborsi. Ini pertanyaannya gini, apakah anak di bawah umur melakukan perbuatan yang salah, terus atas nama hukum dia tidak dikenai sanksi? Oh kena. Ini bahaya juga kan. Dia itu Sekarang Contoh dia sertifikat. saya sudah lihat kemarin penjelasan bahwa ini materi ya, tapi kami aneh juga nih kok materi Anda tahu gitu loh. Nah, jadi karena Anda sudah tahu begini, ya berarti ada yang membocorkan. Tapi nggak apa-apa, kita jawab. Dia disebut hamil pada bulan Mei, tepatnya tanggal 10. Tanggal 9. Di tanggal 9 itu justru, kan begitu ya Mas ya? Ya. Orang itu lagi tidak baik-baik saja. Nah, ada lagi pernyataan dari beliau, dari sebentar ya, dari keluarga saya. Nah, apa deh? Nah, lagi sidang etik, lagi wawancara ini. Ya, siapkan aja kau berangkat ya. Langsung aja tanggal 18. Ya, ini Bu Eli kan. Soalnya kakaknya Bu Ade yang repot kan dia kalau dia nggak ada yang gini. Ya, kita kan orangnya fair kan. Oke. Jadi kalau di situ dikatakan ada perbuatan yang kaitan dengan aborsi, pertanyaannya yang melakukan aborsi siapa? Apalagi di 9 Mei itu ada pengakuan dia hamil dan tidak diberitahukan kepada Fadel, begitu kan Mas? Ya, kalau dia hamil tidak beritahu terus dia yang gugurin sendiri, terus apa urusannya ke Fadel? Ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk melakukan gelar perkara khusus. Kalau begini saya pasti komplain. Saya pasti komplain. Kenapa? Karena hamil tidak beritahu, ada dua pertimbangan.
hamil karena Fadil atau hamil karena yang lain, bos. Saya boleh sekarang mengungkap karena kita rekam semua. Loli itu mengakui berhubungan badan juga dengan beberapa bule. Jadi bukan hal yang tabu bagi dia berhubungan badan, maaf. Ketika dia SMP kelas 3, dia juga memberitahu bahwa yang mengambil gadis dia, ini orangnya. Artinya, sejak SMP dia sudah melakukan itu. Belum lagi kita lihat ada story-story dari Ismail, dari Mail. Iya kan? Yang mengatakan, maaf ya, open BO segala. Iya kan? Udah disimpan itu, nih. Yang masalah open BO itu. Itu ada kan? Udah lihat nggak? Jadi, ini apa gitu? Kalau memang dia tidak melakukan perbuatan itu oleh Fadil kepada Loli, nah kalau dianggap dia melakukan persetubuhan di bawah, buktikan di mana, bagaimana caranya dan tanggal berapa. Apa buktinya persetubuhan itu? Nah tentu misalnya ada chattingan, disita handphonenya. Nah kalau chattingan orang biasa mesra, saya panggil sayang biasa aja sama teman saya, halo sayang apa kabar? Nah, kalau orang berpelukan, gendong, apa masalah, bos? Tadi malam itu ditanya juga sama Iya. papi mami kan. Hotman gendong-gendong biasa. Nggak dibilang dia melakukan persetubuhan. Kan di kolam renang, sering pegang apa. Saya juga sama teman-teman saya gini kan, saya kira begini, ini ya, saya ingin tegak. Ya, Pak Kapolres, Pak Ade, Pak Kasat. Ya, saya udah maksimal nih. Ya, terhadap Polri ini kan begitu Mak ya, Polres Jaksel juga saya berupaya sini, tolong jangan sampai nih, tapi ini banyak loh Mak, ini kalau itu berita-berita apa, bukan berita sih sebenarnya, kayak yang cacatan ponseks itu banyak loh. Ini Mario, gue tahu banyak soal itu. Yang dia juga open di sana, Open BO di UK, 200 habis di EW sama bule dikasih 200 pound sterling. gila nggak ini, bos, gila nggak? Main masih bertanggung jawab ini, sampai dibilang open BO 200 pound sterling. Jadi kami menjadi rancu, tapi nggak apa-apa. Saya semalam, pertama penyidik itu, Kanit semua itu pada diam, berkumpul bertiga, saya lihatin. Mau cerita ke saya takut, saya datang. Kalian ngomong aja yang terang. Dia tersangka, kalian gelar, ditahan, sebut aja. Saya nggak mau pusing, kan gitu Mak. Oh Pak, ini nggak, saya tanya aja. Kanit, ya udah. Kalau memang benar, 2 alat bukti ya, jangan boleh mengada-ngada. Nanti akan kami uji. Ya udah. Kalau begitu boleh saya kasih tahu kepada keluarganya dan dia. Diam. Gimana? Saya beritahu. Saya panggil Fadil, panggil Rahma, ada Bu Ida, ada Bu Ade. Fadil, saya tanya kamu, jujur, ada kamu melakukan hubungan 10 kali? Fadil, saya ini nggak siap, ya sudah. Demi Allah. Saya tidak takut, dia sudah, apalagi ada ini. Nah, jadi jangan sampai rancu nih. Nah, yang saya lihat sekarang di depan mata adalah gelar perkara khusus, itu yang di depan mata. Itu akan kami lakukan. Ya, Pak Jenderal, itu yang di depan mata. Nah, ini Pak Jenderal kami yang saya sebut tadi. Nah, jadi itu yang nampak di depan mata. Itu yang akan kami lakukan. Dan ini sekali lagi harus berbicara kepada keluarga. Barangkali begitu. Bu Ida juga menyaksikan semalam. Silakan Bu Ida. Kan Bu Ida ini kuasa hukum Fadil juga. Iya, bagi saya saat ini apapun yang terjadi pada Fadil, jika benar dia melakukan, dia harus bertanggungjawabkan. Tapi jangan dia dihukum karena tidak perbuatannya, kasihan gitu. Anehnya ini juga kemarin sebelum Fadil ditahan ada statement dari Nikita Mirzani, Fadil jangan sampai nggak datang ya hari Kamis, itu kamu tamat, selesai. Berarti dia sudah tahu, berarti ini juga ada apa gitu. Seharusnya kan nggak perlu sampai diumbar sebelum itu gitu. Nah, bagi saya hari ini kita sepakat gelar perkara khusus. Kalau bisa
walaupun dia tersangka apapun kita minta dia tidak ditahan, kita bisa mempertanggungjawabkan supaya dia akan kooperatif ya Bang ya? Kooperatif. Tidak akan melarikan dan tidak akan melarikan diri. Nah mungkin itu bagi kami hanya memberikan support kepada Fadel, tetap semangat, jangan pernah takut, kebenaran tidak akan pernah tergantikan. Jika Loli punya dua kepribadian dengan mengulang-ulang BAP, itu ada dalam psikis, ya mana tahu. Sekarang kita kan nggak bisa juga menyalahkan Loli apa benar. Gimana? Minta ledes. Ya, uji kebohongan. Diuji kebohongan gitu. Itu kan ada dalam psikisnya. Nah Loli harus mempertanggungjawabkan. Maaf, saya juga adalah sertifikasi dalam PPA. Itu anak umur 13 tahun membunuh semua keluarganya, dia dipidana seperti orang dewasa. Di Medan itu habis semua. Walaupun dia di bawah umur, tapi perbuatannya sudah dewasa. Loli juga, dia mungkin hanya beberapa bulan, tapi dia sudah melakukan hal-hal yang dilakukan dewasa. Jadi pendewasaan Loli ini sudah tertarbit, sudah lama dia perbuatannya dewasa walaupun umurnya belum dewasa. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi jangan sepihak, kasihan kalau zolimin dalam menzolimi Fadel saja. Kita tidak membenarkan jika itu benar apa yang dilakukan Fadel gitu. Nah tentang akses, tentang apa kan ada pembuktian dari apartemen itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Begitu ya, masuk kamar belum tentu melakukan perbuatan. Saya kasih kalian jurisprudensi. Vicky Prasetyo, klien saya, dengan Angelica. Apa yang terjadi? Di dalam kamar itu jelas ada laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, jadi yang disebut dengan ada perbuatan, katakanlah perzinahan atau persetubuhan, harus ada ditemukan sperma di situ. Nggak bisa main tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Itu ujinya ada di gelar perkara khusus. Kalau Polda Metro Jaya tidak merespon, kami bawa ke Barreskrim, minta gelar perkara khusus. Nah, saya mau lihat nih, ini pekerjaan ini ada pesanan atau tidak. Tapi kalian jangan lupa bahwa NM itu harusnya kemarin dia datang, panggilan dari laporan saya. Ya, tapi dia tidak datang. Dan dia bilang, saya di IT dulu yang kami laporkan undang-undang IT. Nah, dia panggilan kedua. Ya udah, kamu nggak usah datang aja. Apalagi laporan-laporan yang lain. Makanya dia nggak begitu bersemangat, cuma menangis saja dia, saya lihat. Ya, Anda tahu kan yang menangis karena apa? Laporan hari ini saya dengar, ini Sagara juga buat laporan yang sana. Udah, saya pikir semuanya akan terbukti. Siapa yang melakukan apa, itu yang akan mengalami. Kalau saya syukur pada Allah, memohon Allah menambah rezeki dan kekuatan bagi saya dan kemudian saya untuk hidup, maaf ya, gak usah berbahagia si A, si B, si C, Rasman sudah gak pengacara. Saya ini udah pernah ngomong sama keluarga lama, malah saya bilang saya gak usah jadi pengacara. Tapi karena teman banyak minta, siapa yang agak berani, siapa yang berani untuk hidup, saya clear, gak ada masalah. Saya gak hidup dari dunia pengacara, tapi saya menghidupi banyak orang dengan membuka kantor pengacara. Jelas itu. Yang KIPA, yang OB, yang ini, teman-teman semua. Jadi saya hanya minta tegakkan hukum. Kalau saya dapat celah dari Rahmat dan jelasin ke saya, kalian bermain-main di Polres Jaksa, ya kalian saya sikat. Benar ini, kami main. Nah, jadi bagi saya ini akan tetap kami perjuangkan. Kalau memang Fadel tidak bersalah, jangan umur 13 tahun bunuh satu rumah, diproses. Anak abang kandung saya, Pak Wildan Sanasuti, diduga melakukan percobaan pencabulan SMP kelas 1. Ditahan. Mamanya mengetahui, maknya ditahan. Neneknya mengetahui, neneknya ditahan. Laporin. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu, terus dia nggak beritahu kepada Fadel, ngomong dong sama Fadel, Fadel, gua hamil nih, lu yang buat nih, kan gitu. Oke, dia datang Maret, April, Mei,
9 Mei dia bilang dia hamil. Terus yang melakukan siapa? Nah, tapi saya malas mendebatnya, itu loh Mat. Karena kalau ini kita perdebatkan, debat kusir. Jadi kami punya data, mereka berkeyakinan. Oke, tapi kita uji keyakinan itu. Kalau itu nanti berimplikasi negatif buat kalian, ya sudah, nggak ada masalah. Saya nating tulus saja. Oke, terima kasih. Oke, Bang. Tinggal nunggu. Banyak.